Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video ini berarti pertemuan kita ke-8 kalau nggak salah ya. Ini minggu ke-8. Minggu ini sudah tidak ada yang offline, jadi kalian yang offline sudah online semua. Saya ingatkan sebelum kita mulai pembelajaran karena di sekitar Pakis banyak yang sudah positif corona, jadi ada beberapa ya, nggak banyak ya, sekitar 4 atau 5 orang yang positif corona. Jadi saya harap kalian lebih hati-hati jika tidak penting tidak usah keluar rumah. Jika keluar rumah langsung cuci tangan, langsung ganti baju, dan jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa lagi yang lebih penting dari itu semua tetap beribadah yang rajin, sholat, tilawah, dan yang lain-lain. Oke, langsung saja kita akan mulai pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan membahas tentang pembahasan soal minggu lalu yang pertama. Yang kedua itu kita akan belajar tentang fungsi. Ini materi baru bagi kalian. Kemarin kan relasi yang kita sudah pelajari. Sekarang fungsi. Bagaimana apa itu fungsi, apa hubungannya dengan relasi, nanti kita akan pelajari. Oke. Yang pertama kita akan bahas soal yang kemarin. Yang pertama, diketahui ada himpunan A nyatakan hubungan A dan B sebagai relasi kita. Saya buat diagram panahnya dulu nih. A, himpunan A, ada 2, ada 6, ada 8, 9, 15, 17, 21. Dan disuruh menyatakan dalam diagram panah, maka saya buat diagram panah ya. Yang satunya itu ada 3, 4, 5, 7. Oke, hubungannya itu adalah kelipatan dari himpunan A ke himpunan B. Bentar, saya lihat soalnya dulu. Oke. Kelipatan dari itu berarti misalkan 6 itu kelipatan dari 3. Jadi kan 3 kali 3, 3 kali 2 sama dengan 6. Ada lagi 6, tidak ada. 8 itu kelipatan dari 4. 9 itu bisa kelipatan dari 3. 15 itu bisa 3. Bisa kelipatan 5. Terus 17 tidak ada. 21 itu bisa kelipatan 3. 3 kali 7 ya. Terus 21 juga bisa kelipatan dari 7. Nah, hanya seperti ini aja. Jadi, kalau relasi itu hanya sesuai dengan aturannya. Misalkan kelipatan dari, ya kelipatan dari. 6 kelipatan dari 3, dan seterusnya. Kalau ada yang masih bingung, silakan ditanyakan. Terus, soal yang kedua, buatlah diagram panah dari relasi 3 kalinya dari himpunan 3 kalinya. Oke, ini hampir sama, tapi relasinya 3 kalinya. Saya hapus dulu semuanya ya. Nomor 2.
Oke. Himpunannya dari, nggak ada ya, nggak ada ketentuannya. Ada himpunan K namanya. Itu anggotanya ada 6, 9, 15, 21, 24, sama 27. Ada lagi himpunan L yang anggotanya 2, di sini titiknya biar mudah. 3, 5, 8, 9. Oke, berarti hubungannya itu relasinya adalah 3 kalinya dari 3 kalinya dari. Berarti kalau 6 itu 3 kalinya dari 2, ya kan? 2 kali 3 itu 6. Kalau 9, 3 kalinya dari 3. Kalau 15 itu 3 kalinya dari 5. 21 nggak ada. 7 seharusnya ya. Terus 24 itu 3 kalinya dari 8. 27 itu 3 kalinya dari 9. Oke, ini aja. Oke, next. Kita lanjut. Nomor selanjutnya nomor 3. Nomor 3 itu diketahui himpunan P dan Q nyatakan hasil faktor dari P ke himpunan Q. Kita tulis dulu. Himpunannya P itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini himpunan P. Terus ada himpunan Q. Itu ada 3, 4, 5, 6, 8. Oke. Hubungannya faktor dari. Faktor dari. Oke, ini. Faktor dari berarti artinya faktor dari itu yang dapat membagi gitu misalkan. Faktor dari 3 itu ya angka-angka yang bisa membagi 3. Berapa aja angka yang bisa membagi 3? Itu ada 1 dan 3. Misalkan faktor dari 4. Berapa aja angka yang bisa membagi 4? Ada angka 1, 2, sama 4. Itu namanya faktor. Ya. Kalau ini faktor dari, berarti 1 itu faktor dari siapa? 1 itu pasti faktor dari semua ya. Berarti 1 punya hubungan sama semuanya. Terus 2 itu bisa membagi berapa aja? 2 itu bisa membagi 3 nggak bisa otomatis. 4 bisa ya. Sini 4 kita hubungkan ke 4 2-nya. Terus saya ganti warna aja biar kelihatan. 2 ke 4, 2 ke 5 nggak bisa. Terus 2 ke 6 bisa. Terus 2 ke 8 bisa, karena 2 bisa membagi 4, 6, sama 8. 3 dan 5 tidak bisa dibagi oleh 2. Terus 3 bisa dibagi berapa? 3 ya. Ada bagi berapa? 6, 6 bisa dibagi 3, sudah. Terus ada lagi 4 itu bisa dibagi oleh 4 itu sendiri, sama 8 ya. 8 bisa dibagi 4. Berarti 4 ini faktornya dari 4 dan faktornya dari 8. Kalau 5 faktornya dari, berarti hanya bagi 5 saja, faktornya dari 5. Itu sendiri. Ada yang lain. Kalau 6 faktornya dari 6. 6 sendiri ya, nggak ada ya.
Kok 3 enggak, Pak? Karena 6, kan di sini berarti 3 itu harus bisa dibagi 1 kan. Berarti kalau sini, kenapa 3 enggak? Berarti 3 itu kan enggak bisa habis membagi 6. Ngerti enggak? Jadi 3 itu kalau dibagi 6 kan setengah. Nah, jadi enggak boleh. Ini jawaban nomor 3. Faktor dari. Faktor itu yang dapat membagi artinya. Simpelnya lah ya. Oke. Oke, nomor 4. Saya clear dulu. Nomor 4, diketahui himpunan A, tuliskan relasi yang mungkin dari A ke B sebanyak mungkin. Ini sebutkan satu aja sih, nggak apa-apa sih. Dan nyatakan dengan 3 cara. Oh, harus dinyatakan dengan 3 cara. Oke. Saya kasih contoh satu aja ya. Kalau kalian membuat sebanyak mungkin itu lebih bagus. Nilainya nanti saya tambahin. Kalau lebih dari 2 misalkan. Sebutkan 3, 4, 5 misalkan. Relasi yang mungkin. Ada himpunan A, itu 0, jangan kuning ya, nggak kelihatan. Ada 0, 1, 2, 3. Ini himpunan A. Himpunan B juga ada 0, 2, 4, 6, 8. Misalkan saya buat relasinya itu, terserah ya, karena kita suruh mencari kurang dari. Misalkan kita buat relasinya kurang dari. Boleh kurang dari, atau misalkan faktor dari kayak tadi juga boleh. Atau misalkan kelipatan 2 dari, nggak bisa ya. Atau misalkan, ya terserah kalian ya. Banyak opsi-opsi yang bisa dicari. Atau setengah dari juga bisa. Terserah kalian, banyak banget opsinya. Kalau saya ini buat kurang dari. Oke, kita buat yang kurang dari. Misalkan yang pertama, 0 itu kurang dari, 0 nggak mungkin. Berarti 0 kurang dari 2, 0 kurang dari 4, 0 kurang dari 6, 8. Saya ganti warnanya biar bagus. Terus 1 itu kurang dari ini juga. Ya kan, 1 itu kan kurang dari 2, kurang dari 4, kurang dari 6, kurang dari 8. Terus 2 itu kurang dari, 2 enggak, berarti 2 kurang dari 4. Terus 3 bisa kurang dari 4, 6, 8. Ini saya buat contoh 1. Nah, ini kurang dari. Ini masih diagram panah. Kan suruh menyajikan jadi 3. Yang kedua terus pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan berarti kita sebut aja ini A. Berarti himpunan pasangan berurutannya tadi 0, ini ya, 0 dengan 1. Bukan ya. 0 dengan 2, 4, oh ya. 0 dengan 2, tutup kurung, 0 dengan 4, 0 dengan 6, 0 dengan 8. Terus masih koma, ada 1 dengan 2, 1 dengan 4, 1 dengan 6, 1 dengan 8. Koma lagi ada 2 dengan 4, 2 dengan 6, 2 dengan 8. Ada lagi berapa ya? Tadi 3 ya. 3 dengan 4, 3 dengan 6,
3 dengan 8. Kurung tutup, kurung kurawal. Ini jawabannya. Kalau ini dipasangkan dengan pasangan berurutan. Pasangan berurutan itu maksudnya yang depannya ini, yang anggota A tadi, yang belakangnya itu anggota B. Jadi, ini saya kasih tahu di sini, lihat. Nah, kan 0 dipasangkan dengan 2, 0 dengan 4. Sama, kita nulisnya juga 0 dengan 2, 0 dengan 4, 0 dengan 6, 0 dengan 8, dan seterusnya. Itu namanya kita menuliskan dalam bentuk pasangan, himpunan pasangan keurutan. Oke, yang terakhir itu menggunakan diagram kartesius. Banyak ini. Dengan diagram kartesius, berarti kalau diagram kartesius itu yang di bawah, yang sumbu X ini adalah yang sebelah kiri. Tadi ada 1, enggak 1 ya. Oh, 1, 2, 3, 4. Ini jaraknya harus sama ya. Ini juga harus sama. 2. Nah, 0 kita buat, saya kan ada 0 tuh di sini 0. Sini 0 kurang dari ini semua. Terus ada 1 itu kurang juga titiknya di sini semua. 2 berarti di sini. 3 itu berarti di sini titik-titiknya. Sesuai ya, jadi 3 kurang dari 4. 4 itu 6. 4 nggak ada ya. 4 nggak ada. Oke, dah. Jadi ini. Ini kalau ditulis dalam bentuk koordinat kartesius. Jika kalian sebutkan itu 2 ya. Jika kalau kalian sebutkan satu contoh saja, itu saya sudah anggap benar. Kalau lebih dari 2, kalian sebutkan 3, dan seterusnya saya kasih poin tambahan. Oke? Oke, begitu saja pembahasan soal untuk minggu kemarin. Kita langsung masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab fungsi. Kita belajar bab fungsi. Fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi itu sebenarnya juga bagian dari relasi. Tapi relasi yang punya syarat. Jadi fungsi itu adalah relasi yang bersyarat. Oke, ingat-ingat fungsi itu adalah relasi yang bersyarat. Syaratnya apa saja? Syarat pertama. Ini boleh ditulis ya, karena ini salah satu bagian yang terpenting dari bab ini. Kalau nggak ditulis, nanti kalau kalian nggak menceritakan bingung. Kalau sudah masuk, misalkan. Relasi yang syarat pertama, himpunan bagian kiri, atau kita sebutnya biasanya A, himpunan yang bagian kiri, itu harus mempunyai tepat satu pasangan di himpunan bagian kanan. Jadi yang pertama, himpunan bagian kiri itu harus mempunyai tepat satu pasangan di himpunan bagian kiri, kanan. Jadi himpunan kiri itu harus mempunyai pasangan, jadi semua harus mempunyai pasangan, tepat satu, pasangannya hanya satu, dia harus setia. Jadi pasangannya cuma satu. Terus syarat yang kedua, itu tepat satu,
himpunan bagian kanan itu boleh tidak mempunyai pasangan dan pasangannya, saya singkat ya, lebih dari satu. Jadi yang bagian kanan itu boleh lebih dari satu ataupun tidak punya pasangan. Tapi yang bagian kiri dia harus punya pasangan dan harus satu. Contoh ya, saya berikan contoh relasi, contoh fungsi. Contoh, misalkan ada fungsi ini A, ini bagi bagian kanan, bagian kiri, ada 1, 2, 3 misalkan. Ini bagian kanan, berarti ini misalkan 4, 5, 6. Fungsinya, hubungannya terserah ya. Saya bikin contoh saja. Jadi setiap anggota bagian kiri itu wajib mempunyai pasangan. Saya beri contoh. Nah, ini juga sudah dinamakan fungsi. Alasannya kenapa dia dinamakan fungsi? Karena himpunan A, yaitu 1, 2, 3, itu mempunyai pasangan tepat satu di bagian himpunan B. Pokoknya syarat satu terpenuhi itu sudah namanya fungsi. Ya, saya kasih contoh lagi. Saya hapus saja biar saya nggak usah nulis lagi ya. Misalkan gini, lihat. Nah, kalau misalkan seperti ini, kira-kira ini namanya fungsi atau bukan? Apa jawabannya? Ini bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Karena ini bukan ya. Ini bukan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota yang sebelah kiri atau anggota himpunan A yang tidak mempunyai pasangan di B. Kalau B itu boleh tidak punya pasangan, tapi yang A itu harus punya pasangan. Dan pasangannya harus satu, nggak boleh dua. Ya. Nanti ya, saya beri contoh lagi coba. Ini misalkan seperti ini. Nah, ini fungsi atau bukan? Ntar saya lihat. Ini bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Ada bisa kasih penjelasan. Karena anggota A ada yang mempunyai pasangannya 2, yaitu 3. 3 itu harusnya pasangannya 1, nggak boleh 2. Dia punya pasangan 2, yaitu 5 dan 6. Nah, ini nggak boleh. Ini juga bukan fungsi. Oke, itu contoh beberapa fungsi atau bukan. Intinya, setiap anggota yang sebelah kiri itu harus mempunyai pasangan tepat satu di B, dan semua harus punya pasangan. Kalau ada satu aja anggota yang sebelah kiri itu, himpunan sebelah kiri itu nggak punya pasangan, itu bukan himpunan. Atau misalkan himpunannya sebelah kiri itu pasangannya double 2. Nah, itu juga bukan himpunan. Jadi harus satu dan mempunyai. Nah, itu namanya himpunan. Fungsi. Nah, dia harus mempunyai tepat satu pasangan di A dan semua anggota A harus mempunyai pasangan. Syaratnya itu, jadi semua anggota yang kiri itu harus mempunyai pasangan dan pasangannya tepat satu. Oke. Saya akan memberikan beberapa contoh soal sebelum kalian habis ini
mengerjakan soal. Nah, itu aja ya. Kalau kalian masih bingung tentang fungsi, silahkan ditanyakan kepada saya, karena semua sekarang online untuk sebulan ini. Silahkan bagi kalian yang tidak punya kuota, tapi bisa melihat YouTube, misalkan. Nggak mungkin ya. Jadi, misalkan kalian yang mau tanya melihat WA, silahkan chat saya. Dan chatnya di grup ya, biar nanti kalian mendapat poin +2 untuk setiap pertanyaan. Enggak sih, jadi satu orang itu kan akan bertanya, walaupun 10 kali bertanya, poinnya tetap 2, karena biar memberi kesempatan yang lain. Nah, semua poin itu nanti akan dijumlah dan ditambahkan untuk untuk nilai ulangan harian. Misalkan kalian sudah perfect, misalkan nilainya 100, ya 100 ditambah itu. Misalkan kalian bertanya 4 kali dalam satu pembelajaran dalam bab ini, misalkan berarti 8 ya, berarti 108. Keren ya. Iya, lebih dari 100. Tapi kalau di rapot tidak mungkin saya menulisnya lebih dari 100. Misalkan di rapot ya 100 nilainya pasti maksimal. Oke, saya punya misalkan saya punya suatu himpunan, misalkan ada pertanyaan, misalkan ini himpunan A, himpunan B, relasinya misalkan ada relasi itu belum tentu himpunan ya. Kalau himpunan pasti relasi. Misalkan ada relasinya, ini relasi ya. Nanti itu masuk himpunan apa bukan gitu maksudnya. Terus ada relasinya setengah kali dari relasinya setengah kali dari berarti kita cek apakah ada 2 itu setengah kalinya dari 4. 2 itu setengah kalinya dari 4. Berarti setengah kali 4 itu 2, betul ya. Berarti bisa kita hubungkan. Kalau ada suara yang nggak berisik ya wajar, karena ini saya membuatnya siang, jadi suaranya berisik. Oke, terus 3 itu setengah kalinya dari 6, ya. Atau yang lain nggak ada ya, 4 itu setengah kalinya dari 8. Ya, ini sudah. Terus, setelah kalian jadi relasi ini, terus pertanyaannya, apakah ini fungsi? Apakah ini fungsi? Jawabannya tentu saja iya, ini adalah fungsi. Kenapa fungsi? Karena setiap anggota himpunan A semua mempunyai pasangan. Yang kedua, setiap anggota himpunan A mempunyai tepat satu pasangan. Jadi pasangannya satu-satu dan semua punya pasangan. Oke, namanya fungsi. Oke ya. Ya mungkin itu saja contohnya simple. Jadi nanti kalau saya berikan soal silahkan ditanyakan kalau ada yang kurang paham. Karena semakin berisik dan tidak berhenti-berhenti yang membuat berisik ini, maka videonya saya hentikan. Ya, kalau ada yang kurang paham silahkan ditanyakan tentang beberapa contoh atau soal yang nanti saya berikan. Sekian, jaga kesehatan, tetap jangan keluar rumah kalau tidak penting, apalagi kalian yang ada di sekitar Bunut Wetan. Terus jangan ibadah, dan jangan lupa doa. Nabi ini ya, Nabi mengajarkan kita untuk
doa terhindar dari wabah, search aja di internet, dibaca setiap hari, setelah sholat juga boleh, itu sahih dalilnya, jadi dibaca saja. Oke, sekian dari saya. Oh ya, kalau ada kalian yang belum mengerjakan soal, silakan dikerjakan walau terlambat biar mendapat nilai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.